Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Zelafehat bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirza. Dan berdiri di depan Musa dan Imam Eleazar dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan, serta berkata, Ayah kami telah mati di padang gurun. Walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki. Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perkataan anak-anak perempuan Zelafehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya. Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya, supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini, dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Zin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Zin. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan, Allah dari roh segala makhluk, mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat.
Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu, dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk, ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan mempelajari firman Tuhan. Panduan kehidupan dari kitab Bilangan 27 mengenai hak waris bagi anak-anak perempuan dan Yosua mengganti Musa. Saudara, luar biasa firman Tuhan hari ini. Kita lihat betapa anak-anak perempuan Selafehat itu berjuang untuk memperoleh hak mereka, sebab ayah mereka sudah meninggal dan tidak punya anak laki-laki. Hal ini bisa membuat nama keluarga mereka hilang dari bangsa Israel. Tidak ada tanah yang diwariskan, tidak bisa ikut mewarisi perjanjian Allah bagi Israel umatnya. 5 anak perempuan Selafehat ini berjuang memohon keadilan Tuhan. Mereka tidak mau hilang dari barisan umat Tuhan. Musa berdoa, mohon petunjuk Tuhan, dan ternyata luar biasa Tuhan memenuhi permintaan perjuangan mereka. Sehingga Tuhan memunculkan peraturan baru bahwa kaum perempuan pun dapat meminta hak atas nama keluarganya supaya tidak dihapuskan dari masyarakat. Tuhan adil, Tuhan baik. Ya, kita bersyukur Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang membeda-bedakan manusia. Laki-laki dan perempuan mendapat bagian dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur, tapi lihat hasil dari perjuangan. Jadi kita juga harus berjuang. Jangan menjadi lemah, jangan menjadi putus asa. Ya, perjuangkan keadilan, baik untuk diri sendiri maupun bagi orang-orang yang berhak mendapat bagiannya. Ya. Jadi doa dan usaha itu sejalan. Dan Tuhan baik. Tuhan baik. Ya. Tuhan telah memberi solusi jalan keluar. Ya. Supaya tidak ada orang yang terbuang dari kumpulan umat kesayangan Allah. Saudara yang kekasih, sesudah itu kita lihat bagaimana terjadi peralihan kepemimpinan. Yosua menggantikan Musa yang sebentar lagi akan meninggal. Pada akhir masa kepemimpinannya, kita tahu Musa tidak dapat membawa Israel masuk ke tanah perjanjian karena Musa sebentar lagi akan meninggal. Tuhan tidak berkenan untuk Musa masuk ke tanah perjanjian karena Tuhan menganggap dia kurang menghormati, kurang percaya kepada Tuhan dalam kasus mata air Meriba dekat Kades. Musa tidak putus asa, dia tidak marah, dia tidak ngambek, dia tidak kecewa. Dia memikirkan kepentingan Israel. Sebab itu dia memohon kepada Tuhan untuk menolong memilih pemimpin baru bagi Israel yang akan membimbing umat Tuhan seperti gembala membimbing kawanan domba. Yosua bin Nun, anak Nun, dipilih Tuhan untuk tugas ini karena
dia setia, dia taat. Terbukti oleh ujian waktu, saudara. Dan Musa meletakkan tangannya, berdoa syafaat, memberkati Yosua di dalam nama Tuhan, menyerahkan kuasa kepemimpinan kepada Yosua. Dan umat harus mendengarkan apa yang dikatakan Yosua, karena apa yang dikatakan Yosua sudah dikonfirmasi atau harus dikonfirmasi sebelumnya dengan Tuhan. Berarti taat kepada Tuhan. Musa menjalankan penyerahan kepemimpinan kepada Yosua tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya sendirian, walaupun umatnya berkali-kali salah keras kepala dan gagal taat kepada firman Tuhan. Sebab Tuhan tidak menghukum umatnya untuk membinasakan, tetapi Tuhan menghukum untuk menghajar supaya umatnya bertobat dan taat. Kita bersyukur ya, memiliki Tuhan yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Tuhan yang menyediakan segala yang kita perlukan. Tuhan yang menjamin keselamatan bagi umatnya. Syukur kepada Tuhan. Mari kita kuatkan hati kita memasuki hari baru bersama Tuhan. Kita bisa jadi pemenang. Amin.